produk, ya semua mesti butuh. Semua nggak boleh. Karena cuma aku tok yang dikasih kesempatan. Tapi ini kan zaman, apalagi free trade dengan ASEAN China. China akan menyerbu dengan harga-harga murah. Nah kalau kita nggak kenal segmentasi ini, dalam istilah saya, kalau orang marketeers itu tidak tahu pasar Indonesia sendiri, ya jangan salahkan orang luar yang masuk sini dengan harga yang murah. Jadi ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan orang yang galau akan China ASEAN Free Trade Area. Saya bilang kalau marketeers yang sesungguhnya tidak perlu galau. Nanti data BPS ini bersama kita petakan segmentasinya ini. Pasar mana yang mau kamu ambil? Bikin produk atau jasa yang sesuai dengan segmen itu, yang sesuai dengan anxiety and desire ini saya bilang. Anxiety and desire itu apa? Impian dan kecemasan-kecemasannya. Sampai orang itu kalau dapat, oh kok tahu ya? Ini yang aku impi-impikan. Wow, dia sudah terlalu mikir harga lagi. Semua bisa diperoleh dengan... Nah jadi sekarang ini, tolong teman-teman saya yang ada di Indonesia, tolong bekerjasama dengan BPS. Nah, tadi Pak Wedi sudah mendengar. Ini kalau di lapangan tuh permasalahannya seperti yang dikatakan oleh Pak Soekarjo tadi. Tapi sementara manfaatnya sangat besar. Bahkan ada bagi dunia marketing, dunia bisnis itu dampak luar biasa. Karena jika kita berbicara mengenai suatu mungkin program ataupun suatu produk mungkin, itu kita akan bagaimana kita bisa menjual, bagaimana kita bisa membuat suatu program yang baik kalau kita tidak tahu sasarannya seperti apa. Ya, jadi dari hasil sensus ini itu banyak sekali nanti yang kita hasilkan begitu ya. Sekarang contoh saja, terlalu tadi Pak Herman membuat segmentasi. Sekarang penduduk menurut kelompok umur saja dan jenis kelamin. Coba bisa dibayangkan, itu bisa distribusinya di masing-masing kecamatan, kota. Itu adalah suatu data masukan dari bisnismen. Oh, ini kelompok umurnya, kelompok umur sekolah demikian. Segmentasi demografinya. Oh, kita perlu membuat sekolah. Kita perlu membuat misalnya garmennya, kebutuhan orang-orang. Itu kan kita harus tahu kelompok umur. Anak-anak, dewasa, orang tua, remaja. Itu baru itu yang diolah. Itu baru yang diolah. Apalagi 43 pertanyaan itu bisa diolah. Misalnya sekarang kita ada mengenai kecacatan atau handicap. Orang bisnis mengenai apa? Alat untuk melihat peluang di situ. Peluang di situ. Oh, di sana itu banyak orang misalnya pendengarannya kurang misalnya gitu. Itu bisa opportunity. Jangan sampai data-data ini dibaca oleh orang luar yang memanfaatkan. Akhirnya multinasional lagi. Multinasional yang masuk, jadi, kita dia tahu nih. Gitu. Jadi produk itu kan harus dicocokkan dengan customer dan sekaligus human. Dan ini sensus ini mahal sekali kalau tidak dipakai. Menjadi murah kalau dipakai. Kalau tidak gitu orang kita cuma bisa komplain. Kenapa? Pemerintah kok free trade area, iya kan? Loh, tapi free trade itu kan tidak bisa dicegah. Kan? Kalau kita membatasi orang luar masuk, ya kita akan dibuntu di sana. Nah, caranya adalah menjadi tuan rumah di negara sendiri dengan mengetahui data kita sendiri. Nah, selama ini kalau misalnya kita sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali dan ini kita kali ke-6. Kalau dari kelurahan, apakah di setiap tahunnya juga Pak Soekarjo ada upaya untuk memperbaharui data-data kependudukan? Kalau kami lihat memang untuk yang sekarang lebih bagus karena kan kalau dulu kan sistemnya ngerjar target. Jadi petugas sensus itu yang penting mereka dapat target, sesuai target mendapatkan upah yang sesuai dengan mereka kendaki gitu. Karena kan begini Pak, misalnya kita ambillah contoh kalangan bisnis, mereka ingin memulai bisnis baru, otomatis di suatu wilayah, otomatis mereka akan memetakan wilayah tersebut, mereka akan melihat seberapa besar penduduknya di sana, kemudian tingkat penghasilan seperti apa. Nah, kalau dari kelurahan sebagai pengayomnya di sana, nah itu upaya-upaya seperti apa? Oh iya, kalau kita kan ada Dukcapil ya, kita kan sekarang udah ada sistem NIK dulu kan sekarang sudah KTP itu sudah bagus ya. Artinya data sudah di komputer dan juga mereka sudah bisa perpanjang langsung di kelurahan, foto di kelurahan. Nah, data di kelurahan itu sekarang sudah akurat lah. Artinya kita sudah dari RT RW kita, sebelum itu kan kita ngambil dari RT RW dulu. Nah, setelah itu baru kita masukkan dalam komputer. Dan situ ada biasa lampit, lahir mati hidup, pindah data. Itu jelas-jelas akurat dasar dari RT RW yang kita dapatkan. Dan pada saat disortir kartu keluarga sudah turun ke kelurahan, itu dikembalikan dulu kepada RT. Tolong Pak RT di data apa yang sudah pindah atau yang meninggal itu dicoret, atau memang pindah atau memang
mereka sudah meninggal itu dicoret. Nah, data dikembalikan ke kelurahan, diambil oleh Dukcapil, disitulah menjadi data. Jadi sebenarnya kelurahan juga sudah menyiapkan upaya-upaya untuk memperbaharui datanya, tapi kan data yang mungkin yang bisa dihimpun oleh kelurahan itu kan mungkin terbatas hanya sebagai jumlah penduduk, sementara kan masih banyak data-data lain yang ingin diperoleh ya, kayak kata. Dan ini nanti hebatnya bisa one-to-one marketing ya. One-to-one marketing. Jadi saya bisa nyurati satu-satu orang atau berhubungan dengan satu-satu, karena menurut Pak Kepala kan memang nanti ada addressable. Iya, ada. Jadi ada nama, ada addressnya. Jadi marketer bisa memakai data ini untuk one-to-one marketing, direct marketing satu-satu. Marketing itu kan ada yang lewat channel, terus ke segmen tertentu, tapi bisa juga ke one-to-one marketing. Dan marketing yang paling canggih itu kan memang one-to-one. Setiap orang di-customize semua ini kebutuhannya apa. Kebutuhannya apa. Ini hebatnya sensus kali ini. Dan sistemnya itu seperti apa Pak sensus kali ini, sehingga kalau Pak Hermawan dari tadi mengatakan sensus kali ini tuh paling hebat. Apakah dari sistem juga ada yang membedakan dengan sensus-sensus lebih dari yang diminta UN dan standar Pak ya? Ya, jadi memang metodologi dan sistemnya memang berbeda dengan sensus-sensus yang lalu. Seperti tadi sistem pengupahan ya. Kalau dulu kita petugas sensus itu berdasarkan berapa yang dia sensus. Kalau dia hanya dapat 100, ya dibayarnya 100. Kalau dia dapat 150, bayarnya 150, begitu kan? Kalau sekarang tidak. Jadi petugas itu kita kontrak dalam 1 bulan. Mereka mendapatkan pendapatan selama dia bekerja di dalam 1 bulan itu. Jadi berapapun orang yang dia sensus, hasilnya upahnya dia akan sama? Akan sama, ya. Artinya bukan 1 bulan. Selain 1 bulan, dia juga kita batasi wilayah. Ada target. Ada target. Jadi tidak hanya bekerja 1 bulan tapi dia males-malesan kan gitu ya. Tetap ada target. Jadi wilayah tertentu beres, gitu. Kita harapkan dalam 1 bulan itu ada selesai begitu. Dan juga nanti kita harapkan bagi penduduk yang pada menjelang akhir bulan belum didatangi sama sekali, ya, itu kita harapkan melapor ke RT. Karena RT, RW, lurah itu semua kita libatkan. Betul. Nah, jadi mereka bisa dapat lapor ke RT untuk menyampaikan kepada Pak RT, Pak RT, saya belum dicatat gitu. Karena petugas itu adalah petugas wilayah situ, Pak ya. Betul, jadi orang-orang situ, jadi Pak RT tahu, oh ini si A yang bertugas. Tolong ini kok ibu ini kemarin terlewat atau mungkin sudah didatangin berkali-kali tidak pernah ada di rumah misalnya ya. Jadi itu bisa lapor kepada Pak RT. Nanti Pak RT akan menyampaikan ke petugas, karena petugas itu di kelurahan itu ada ya, jadi ada ininya. Gitu. Pastikan Anda dicatat ya. Dan dicatatnya hanya 1 kali. Tapi pastikan dicatat hanya 1 kali. Jadi kalau saya KTP-nya Surabaya tapi sering di sini, dicatatnya sini. Dicatatnya di Jakarta. Ini banyak yang nggak ngerti nih Pak. Ini banyak yang nggak ngerti tuh Pak. Kalau misalnya ada kayak Pak Hermawan lah, kita ambil contohnya yang dia pemilik KTP Surabaya. Walaupun meyakinkan cuma 1 KTP-nya. Nah ini bagaimana dia? Apakah Pak Hermawan akan harus pulang dulu ke Surabaya untuk disensus atau bagaimana? Tidak. Jadi sensus ini adalah standar internasional. Jadi ini adalah UN recommendation. Seluruh dunia itu mempunyai konsep dan definisi yang sama. Jadi ini adalah sensus kita ini adalah de facto. De facto faktanya dia berada di mana, gitu. Ya. Jadi orang berada di mana? Misalnya ada suatu rumah tangga, dia punya anak 1 di Bandung kuliah, 1 kuliah di Jogja. 1 di Amerika. 1 di Amerika. Ya. Jadi yang ada di situ, yang tinggal di situ saja. Nanti anak yang di Bandung akan datanya di Bandung. Yang di Surabaya, di Jogja ditanya di Jogja. Yang di Amerika. Di Amerika nanti Amerika juga menyelenggarakan sensus pada tahun 2010 ini. Gitu. Nanti kita mendapatkan data-data mereka berapa penduduk Indonesia yang ada di Amerika. Begitu juga orang asing yang tinggal di Indonesia. Mereka akan dicaca oleh kita juga. Kalau orang asing tinggal di sini, selain diplomat itu dicacah di Indonesia. Karena dia minum air di sini, buang sampah di sini, transportnya di sini. Kalau marketir belanjanya di sini. Belanjanya di sini itu supaya match nanti kan. Kalau itu Pak, jadi itu bisa dianggap pasar juga ya. Jadi itu sebenarnya pasar untuk bangsa para marketers Indonesia dong. Segmen tertentu itu yang bisa kita buka restoran untuk dia, buka furniture untuk dia, kebutuhannya kan Pak. Iya, itu segmen tertentu. Baik, Bapak-bapak, kita akan masih melanjutkan perbincangan ini, terutamanya kita akan semakin tentunya menarik antara kaitan data sensus yang diharapkan dihasilkan dan juga ini ada Pak Hermawan, jadi kaitannya dengan marketing ya ini ya. Dan saudara, kami akan segera kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.